Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang berkenaan dengan ibadah puasa. Kita telah sampai kepada sabda Nabi SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-saumu. Nabi SAW beliau bersabda, segala sesuatu itu memiliki pintu, dan pintu daripada ibadah itu adalah as-saumu, puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW beliau juga bersabda, naumus shaim ibadatun. Nabi SAW beliau bersabda, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah daripada dia bangun kemudian melakukan maksiat. Daripada dia bangun ngunjing orang, ngomongkan keburukan orang, dan daripada dia bangun melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka ketika itu tidurnya itu adalah ibadah. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza dakhala syahrul Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu dikunci, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diborgol, wa nada munadin, dan seorang penyeru berseru, ya baghiyal khair halumma, wahai orang yang berbuat kebaikan, halumma, ayo mari teruskan melakukan kebaikan, wa ya baghiyasyarr uqsur, dan wahai orang yang melakukan kejahatan, keburukan, uqsur, berhentilah. Wa qala Waqi' fi qouli ta'ala, dan berkata Imam Waqi' fi qouli ta'ala. Siapa Imam Waqi' ini? Imam Waqi' adalah gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau Imam Waqi' memberikan tafsiran kepada firman Allah SWT ini, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan senang disebabkan apa yang telah engkau lalui, engkau lewati pada hari-hari yang kosong. Beliau menafsirkan hari-hari yang kosong ini adalah hiya ayyamus shiyam. Itu adalah hari-hari yang dilakukan dengan puasa, karena taraku fiha al-akla wasyurba. Karena mereka meninggalkan makan dan minum di dalam hari-hari puasa. Jadi nanti orang-orang yang berpuasa ini di surga akan diperintahkan oleh Allah SWT makan, minum dengan bahagia. Makanlah kalian, minumlah kalian dengan bahagia sesuka kalian. Diperintahkannya demikian karena dahulu mereka berpuasa ketika mereka di dunia. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahah baina zuhdi fid dunya wa baina shaum. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan antara kedudukan kebanggaan antara zuhud di dunia dan puasa. Faqala, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abid. Sesungguhnya Allah SWT membanggakan seorang pemuda yang ahli ibadah di hadapan para malaikatnya. Fayaqul, kemudian Allah SWT berfirman, ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli,
Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya li ajli karena aku. Al-mubadzilu syababahu li, yang telah menghabiskan masa mudanya untukku. Anta indi kaba'di malaikati. Engkau, kata Allah, indi, di hadapanku, di sisiku, kaba'di malaikati, bagaikan seperti para malaikatku. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa ini adalah orang tadi meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya, makan, minum, dan seterusnya. Begitu juga malaikat. Malaikat ini tidak makan, nggak minum, tidak memiliki syahwat, dan tidak memiliki hawa nafsu. Sehingga orang yang melakukan puasa, yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan hawa nafsunya, makan, minumnya, ini bagaikan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shaim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang orang yang berpuasa, yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah kalian kepada hambaku, hambaku yang berpuasa ini. Taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lihatlah, wahai para malaikatku, kepada hambaku ini, dia meninggalkan syahwatnya, kelezatannya, makannya, minumnya, itu karena aku. Wakil fi qauli ta'ala, dan dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari berbagai kenikmatan min qurrati a'yun, yang menyejukkan pandangan mata. Kenapa mereka diberi seperti itu? Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Siapa yang mereka yang diberi kenikmatan tersebut? Qil, dikatakan, kana amaluhum as-siyam. Amalan apa sehingga mereka diberi kenikmatan tersebut? Dikatakan amalan mereka adalah berpuasa. Li'annahu qala, karena Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar, orang yang bersabar meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, hawa nafsunya, syahwatnya, karena Allah SWT, itulah orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar ini Allah SWT akan beri dia pahala tanpa batas, tanpa hitungan. Fayufragu lis-sha'im ajruhu ifragan wa yujazafu juzafan, dan yufragu akan dilimpahkan lis-sha'im untuk orang yang berpuasa, ajruhu ifragan, yaitu balasannya puasa tadi, ifragan dengan balasan yang melimpah. Jadi orang yang berpuasa ini pahalanya akan dicurahkan kepadanya dengan curahan yang banyak. Wa yujazafu juzafan, dan pahalanya tadi akan diberikan kepadanya tanpa aturan. Juzaf, tanpa aturan. Kenapa tanpa aturan? Karena saking banyaknya pahala yang diberikan kepada dirinya. Fala yadkhulu tahta wahmin, sehingga pahala puasa tadi tidak masuk di bawah wahm, sangkaan, wa takdir, dan ukuran. Jadi pahala puasa karena saking banyaknya tidak bisa ditangkap oleh pikiran dan tidak bisa ditakdir, bisa diukur karena saking banyaknya. Wajadirun, dan layaklah bi ayyakuna kadzalik, bahwasanya pahala puasa itu seperti itu. Kenapa? Li'anna shauma, karena puasa, innama kana lahu, bahwasanya puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala.
wa musyarrafan binisbati ilaihi, dan karena puasa dimuliakannya puasa tadi karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanatil ibadatu kulluha lahu, meskipun seluruh ibadah itu untuk Allah. Kenapa puasa lebih dimuliakan daripada ibadah-ibadah yang lainnya, padahal seluruh ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas balasan pahala daripada puasa tersebut. Kama syarufal baitu binisbah ila nafsihi wal ardu kulluha lahu, sebagaimana Baitullah Ka'bah itu dimuliakan karena disandarkan kepada Allah, yaitu Baitullah, rumah Allah disandarkan kepada Allah, padahal seluruh bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa puasa lebih mulia daripada ibadah yang lainnya, padahal ibadah-ibadah lainnya itu adalah semata-mata ditujukan untuk Allah? Kenapa? Karena ada dua alasan, lima naya ini. Kenapa puasa lebih dimuliakan daripada ibadah yang lainnya? Lima naya ini karena ada dua alasan. Ahaduhuma, yang salah satu daripada keduanya, anna shauma, bahwasanya puasa itu kafun wa tarkun. Puasa ini lebih dimuliakan karena puasa ini memiliki yang pertama sifat menahan, dan yang kedua memiliki sifat meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun, dan puasa itu pada dirinya puasa itu sirrun, ada rahasia. Laisa fihi amalun yusyahadu, yang tidak ada di dalam puasa itu amalan yang bisa disaksikan oleh orang lain. Fa jami'u a'malit ta'ah bimashhadin minal khalqi wa mar'in, dan seluruh amal-amal ketaatan itu disaksikan oleh makhluk. Seluruh ibadah-ibadah ketaatan itu dilihat dan disaksikan oleh makhluk. Melakukan sholat, zakat, ibadah haji, dan seterusnya itu bisa disaksikan oleh makhluk. Akan tapi beda dengan puasa. Puasa ini tidak bisa melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa shaum, sedangkan puasa la yarahu illallah, tidak bisa melihat puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa ini, ibadah puasa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala daripada ibadah puasa ini diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat tidak ada yang tahu seberapa besar pahala orang yang melakukan ibadah puasa ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu adalah amalun fil batin, amalan batin, bisabril mujarrah, dan semata-mata kesabaran, murni kesabaran. Oleh karenanya ini adalah alasan yang pertama kenapa ibadah puasa ini lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Wathani, wallahu alam, insyaallah yang kedua ini kita akan baca pada kesempatan selanjutnya. Wallahu alam, semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan, tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.